Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helma Madina dengan NIM E1E EN021089. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Etna Pedagogik berbasis Kearifan Lokal Sasak pada pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Pada bab pendahuluan terdapat yaitu membahas tentang kurikulum. Kurikulum sekarang digunakan yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menjadi IPAS. Tujuan pembelajaran IPAS pada kurikulum ini yaitu untuk mengembangkan ketertarikan rasa ingin tahu peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, mengembangkan keterampilan inquiry, dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPAS. Manfaat dari pembelajaran IPAS khususnya pada pembelajaran IPS yaitu dapat membentuk kepribadian dan karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air dan kebudayaan lokal yang ada di sekitarnya, memiliki kepekaan sosial dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan kolaboratif di masyarakat. Oleh karena itu, materi pembelajaran ini sangat penting dikarenakan dapat membentuk jiwa dan kepribadian peserta didik dengan nilai dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengingat pemerintah melalui Kemendikbud telah gencar menyusun profil pelajar Pancasila. Untuk menjabarkan materi berbasis kearifan lokal tersebut, maka dibutuhkan wadah yaitu berupa modul pembelajaran. Modul pembelajaran merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang disusun dengan tujuan agar peserta didik dapat mampu beradaptasi secara mandiri dengan arahan dan bimbingan guru, sehingga modul pembelajaran memuat setiap bagian penting di bahan ajar. Modul pembelajaran ini seharusnya dapat direncanakan dan diciptakan sesuai dengan kondisi dan keadaan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik. Namun pada kenyataannya, modul pembelajaran hanya berisi materi yang bersifat umum, sehingga tujuan dari modul pembelajaran seharusnya diharapkan dapat menggerakkan, membantu dalam menemukan dan menumbuhkan ide, serta dapat membangkitkan peserta didik dalam belajar secara mandiri tidak tercapai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada wali kelas 4 di SDN 29 Cakranegara dan di SDN 19 Cakranegara, bahwa terdapat permasalahan pembelajaran yang dialami oleh guru, di mana guru mengalami kendala dalam menyajikan materi, terutama pada materi Indonesiaku Kaya Budaya, dan tidak memasukkan unsur-unsur kearifan lokal yang ada di sekitar peserta didik. Pembelajaran berasal dari pemerintah, yaitu materi yang masih bersifat umum, sehingga guru harus mengembangkan sendiri materi pembelajaran agar bersifat kontekstual. Penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti aspek minat, motivasi, rasa percaya diri, kebiasaan belajar, dan cita-cita. Sedangkan faktor eksternal berupa terbatasnya media pembelajaran, peserta didik kesulitan memahami materi tanpa ketersediaan modul pembelajaran yang bersifat kontekstual, guru yang cenderung mendominasi pembelajaran, penguasaan guru akan materi lemah, dan terlalu monoton. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menyediakan modul atau media pembelajaran yang kontekstual yang berbasis kearifan lokal yang ada di sekitar peserta didik, agar peserta didik lebih mudah mengingat dan memahami materi pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Etna Pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak pada pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak pada pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Yang kedua, apakah pengembangan modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak valid dan praktis pada pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengembangan modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak pada pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak sangat valid dan praktis pada pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah suatu bahan ajar yang berisikan target pembelajaran, materi atau substansi pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi dengan batasan-batasan pembelajaran secara spesifik. Modul pembelajaran ini biasanya dirancang untuk dapat dipelajari atau digunakan oleh peserta didik secara mandiri tanpa bergantung pada guru atau pengajar. Etna pedagogik merupakan suatu konsep pembelajaran yang saling berkaitan dengan kearifan lokal atau budaya, di mana dalam sebuah budaya memiliki nilai-nilai dan prinsip pembelajaran di dalamnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pembelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka dikaitkan dengan kearifan lokal Sasak. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana di kerangka berpikir penelitian ini terdapat masalah yaitu pembelajaran IPAS kelas 4. Materi yang dipelajari kurang terkontekstual, muatan pembelajaran belum terintegrasi dengan aspek budaya lokal, sehingga dikembangkanlah pengembangan modul pembelajaran dengan komponen pengembangan modul yaitu etna pedagogik di pembelajaran IPAS dengan kearifan lokal Sasak. Hasil yang diharapkan yaitu modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak pada pembelajaran IPAS kelas 4 yang valid dan praktis. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Jenis penelitian yaitu pengembangan dengan model ADDE. Waktu semester ganjil pada tahun 2023-2024. Tempat SDN gugus 5 Cakranegara, yaitu SDN 29 Cakranegara dan SDN 19 Cakranegara. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 4 SDN 29 Cakranegara dan peserta didik kelas 4A SDN 19 Cakranegara. Objek yaitu produk modul pembelajaran. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu kisi-kisi validasi media, kisi-kisi validasi materi, kisi-kisi respon peserta didik, dan kisi-kisi angket guru. Teknik analisis data yaitu uji validitas dan analisis kepraktisan. Yang pertama yaitu tahap analisis, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan yaitu peserta didik kesulitan dalam memahami materi dan guru juga mengalami kendala dalam menyajikan materi. Analisis kurikulum di SDN 29 Cakranegara dan di SDN 19 Cakranegara sudah menerapkan kurikulum merdeka. Desain pada produk modul yang dikembangkan adalah modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak dengan ukuran kertas yang digunakan yaitu 1410 pix x 2250 pix. Modul pembelajaran ini terdiri dari sampul atau cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, petunjuk penggunaan modul, kegiatan belajar, proyek belajar, uji pemahaman, glosarium, dan daftar pustaka. Pada PPT di atas terdapat ukuran dari kertas yang digunakan. Pengembangan. Pada tahap pengembangan terdiri dari tahap pembuatan modul pembelajaran yang kemudian memerlukan pemeriksaan dengan memvalidasi produk modul pembelajaran kepada ahli media, bahasa, dan materi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, maka dilakukan perbaikan terhadap produk modul pembelajaran yang dikembangkan. Nah, pada tahap validasi modul pembelajaran terdiri dari hasil uji validasi ahli media, uji validasi ahli materi tahap 1, dan uji validasi materi tahap 2. Yang pertama yaitu hasil uji validasi ahli media. Aspek penilaian yaitu tampilan modul, penggunaan bahasa, jumlah skor yaitu 47, dengan persentase yaitu 94%, sehingga masuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya yaitu hasil uji validasi ahli materi tahap 1 dengan aspek penilaian yaitu muatan materi dengan jumlah skor atau total skor yaitu 26 dengan persentase yaitu 86,6% sehingga masuk dalam kategori sangat valid. Yang ketiga yaitu hasil uji validasi ahli materi tahap 2 setelah dilakukan revisi. Aspek penilaian yaitu muatan materi dengan jumlah skor yaitu 28 dengan persentase yaitu 93,3% sehingga muatan materi pada modul pembelajaran masuk dalam kategori sangat valid. Pada PPT di atas terdapat pengembangan dari modul tersebut. Yang pertama yaitu pada bagian modul direvisi pada bagian gambar presian. Sebelum direvisi oleh validator ahli menggunakan gambar presian kartun menjadi gambar asli presian. Yang kedua pada bagian peta konsep saran perbaikan tulisan harus menggunakan warna hitam. Yang ketiga yaitu di bagian tradisi bau nyale dilakukan perbaikan tulisan menjadi warna hitam. Yang keempat yaitu revisi gambar kartun tradisi presian menjadi gambar asli. Gambar kerajaan Lae yang awalnya berisi gambar peta Pulau Lombok diganti menjadi gambar rumah adat Sade. Implementasi. Pada implementasi ini terdapat 3 uji yaitu uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan angket respon guru. Di mana hasil uji kelompok kecil peserta didik dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan jumlah skor yaitu 235 dengan persentase 97,9% sehingga masuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya, uji kelompok besar dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan jumlah skor 836 dengan persentase 90,9% sehingga masuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya yaitu angket respon guru, di mana aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan jumlah skor yaitu 44 dengan tingkat persentase yaitu 91,7% sehingga produk modul pembelajaran masuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada PPT di atas terdapat tabel angket validator, respon guru, dan peserta didik. Dengan angket, uji validasi ahli media dengan aspek penilaian yaitu tampilan modul dan penggunaan bahasa dengan total skor yaitu 47 dengan persentase 94%. Selanjutnya, angket uji validasi ahli materi tahap 1 dengan aspek penilaian yaitu muatan materi dengan total skor yaitu 26 dengan persentase 86%. Angket uji validasi ahli materi tahap 2 dengan aspek penilaian yaitu muatan materi dengan total skor 28 dengan persentase 93,3%. Selanjutnya, angket respon peserta didik kelompok kecil dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan total skor yaitu 235 dengan persentase 97%. Selanjutnya, angket dari respon peserta didik
kelompok besar dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan total skor yaitu 836 dengan persentase 90,9%. Selanjutnya yaitu angket respon guru dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan total skor yaitu 44 dengan persentase 91,7%. Berdasarkan angket hasil validasi ahli media, ahli materi, hasil angket respon peserta didik kelompok kecil dan besar, angket respon guru dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak ini dapat dikatakan sangat valid dan praktis. Bahasan yang pertama yaitu analisis. Analisis terdiri dari analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Pada tahap analisis kebutuhan ditemukan permasalahan pertama yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi dikarenakan pembelajaran yang bersifat kurang kontekstual. Sejalan dengan berdasarkan penelitian dari MI 2016 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesulitan belajar pada peserta didik bersumber pada faktor internal yang mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kondisi, dan keadaan fisik. Selanjutnya yaitu desain. Desain ini merupakan tahap merancang produk modul yang dikembangkan. Pengembangan tampilan atau desain pada produk modul pembelajaran ini disesuaikan dengan kearifan lokal suku Sasak. Penggunaan muatan etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak ini ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas dalam penggunaan modul pembelajaran sebagai produk media pembelajaran. Sejalan dengan Ramdhani 2020 menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar dapat meningkatkan efektivitas peserta didik. Salah satunya adalah modul yang dikembangkan dengan materi yang kontekstual, sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Pengembangan dari produk modul pembelajaran ini berupa modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak yang dikembangkan dengan menarik untuk dapat meningkatkan minat dan konsentrasi belajar peserta didik. Sejalan dengan menurut Rozi dan Rahayu 2022 menyatakan bahwa penggunaan ilustrasi naturalis yang menarik dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar dan minat peserta didik untuk belajar. Selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahapan ini diadakan uji coba secara langsung di sekolah untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari modul pembelajaran yang telah dikembangkan. Tahap uji kepraktisan ini dilakukan melalui 2 tahap uji coba untuk mengetahui kepraktisan dari segi tampilan modul, bahasa, dan materi. Sejalan dengan menurut Fatimah dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang memiliki muatan kebudayaan atau kearifan lokal di dalamnya dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu Dwi Ningsih 2018 menyatakan bahwa dalam pengembangan media pembelajaran, aspek kebahasaan merupakan bagian yang sangat penting karena pada penerapannya harus disesuaikan dengan kaidah kebahasaan serta karakteristik peserta didik agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Selanjutnya, sejalan dengan Harsywarna dan Yulinda 2022 menyatakan bahwa melakukan latihan soal pada setiap materi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dikarenakan peserta didik harus dapat mengingat kembali dan mengaplikasikan semua pembelajaran yang telah diterima. Evaluasi hasil respon peserta didik, guru, dan validator modul pembelajaran ini setelah diuji coba, maka akan diketahui bahwa modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak ini sangat valid dan layak untuk digunakan sebagai modul dalam kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan menurut Larapati 2021 bahwa pengembangan media modul elektronik yang valid dan praktis sangat membantu peserta didik dalam memahami materi serta meningkatkan hasil dan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu kelayakan modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak dari aspek kevalitan dan kepraktisan. Tingkat kevalitan dan kepraktisan modul ini dapat dilihat berdasarkan aspek tampilan modul pembelajaran yang digunakan sangat menarik sehingga mampu meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Sejalan dengan menurut Husna dan Winarni 2020 menyatakan bahwa penggunaan tampilannya yang menarik serta mudah diakses membuat peserta didik lebih termotivasi dan lebih meningkat minatnya terhadap pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu dokumentasi penelitian. Di sini terdapat gambar kegiatan wawancara dan observasi dan dokumentasi pengisian angket respon peserta didik pada kelompok kecil. Baik, itu saja materi hasil penelitian dan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.